Omnibus Law mengajarkan kepada buruh bahwa ternyata kepentingan buruh tidak pernah diakomodir. Kita sudah melakukan aksi, kita sudah melakukan lobby, kita bertemu presiden, kita bertemu dengan menteri, bertemu dengan DPR, tapi apa yang menjadi aspirasi buruh dipunggungi begitu, diabaikan dan tidak dimasukkan menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan. Nah, dalam kaitan dengan itu kemudian muncul sebuah kesadaran, kalau begitu ayo kita membangun sebuah alat politik sendiri. Jadi alat politik yang dibangun oleh kaum buruh bersama dengan elemen gerakan rakyat yang lain untuk memastikan agar di ruang-ruang pengambilan kebijakan itu ada suara buruh. Nah, sampai hari ini sayangnya menurut saya sih belum terlalu gencar ya ideologi kemudian visi misi Partai Buruh diterima oleh masyarakat gitu. Dan saya sih membayangkan Partai Buruh ini bisa berkomunikasi lebih lemens gitu ya, artinya bisa lebih luas ke masyarakat dengan bahasa-bahasa atau pesan-pesan komunikasi yang pendek-pendek dan sederhana gitu. Zoom meeting pertama tentang Partai Buruh ini ya kedai pena nih yang bikin gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ari Purwanto, dalam diskusi mingguan PHD Corner yang akan disiarkan secara online di saluran YouTube dan di website kedaipena.com. Untuk tema kita kali ini, kita membahas soal buruh dan dinamika politik 2024. Seperti kita ketahui, buruh dianggap menjadi elemen yang sangat menarik untuk mendongkrak suara di Pilpres atau pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali, tapi sayangnya kemudian banyak kepentingan buruh yang seperti tidak terakomodir. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan dari teman-teman dari berbagai buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi untuk kemudian bersatu dalam sebuah wadah atau sebuah partai. Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama narasumber Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh, Kahar S. Cahyono. Apa kabar, Pak Kahar? Ya, kabar baik, Bang Ari. Kabar baik ya, tetap sehat, ya. Tetap semangat ya, Pak Kahar ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Siap. Saya manggilnya Bung aja nih, karena buruh nih kayaknya egaliter nih ya. Kita manggilnya Bung Kahar ya. Saja ya. Memang seperti itu. Memang seperti itu ya. Iya. Untuk narasumber selanjutnya kita punya pengamat politik Universitas Paramadina. Kita butuh pandangannya untuk kemudian memberikan anti kritik atau sekedar antitesis untuk menjelaskan bahwa bagaimana sebenarnya Partai Buruh untuk kemudian bangkit dan bisa menjadi kekuatan politik tersendiri yang cukup diperhitungkan dalam peta politik nasional. Nah, ada dari pengamat politik Universitas Paramadina, Bang Hendy Satrio, tapi beliau masih di perjalanan, nanti kita akan bergabung di setelahnya. Nah, untuk pertama kita menyapa dulu Bung Kahar S. Cahyono. Saya panggilnya Bung Kahar ya? Ya. Oke, siap. Bung Kahar, ini buruh nih dianggap elemen menarik nih di setiap pesta demokrasi ini ya. Banyak pihak berlomba-lomba menarik simpati buruh. Banyak hal yang kemudian diambil seperti janji-janji ya kan dan yang lain-lain, tapi kayaknya nggak cukup nih untuk teman-teman buruh untuk kemudian menggantungkan atau menitipkan nasib di partai lain. Apa yang sebenarnya membuat teman-teman dari Partai Buruh itu berniat untuk membentuk partai tersendiri? Silakan Bung Kahar. Ya, tentu saja ya. Seperti tadi disampaikan, dari pemilu ke pemilu itu buruh hanya merasa menjadi semacam ladang suara saja. Dia diambil suaranya, tapi kemudian setelah pemilu usai, kepentingannya buruh justru dipunggungi begitu. Hak-haknya buruh diabaikan. Ini terkonfirmasi misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini begitu ya. Di mana tahun 2019 ada pemilu dan kemudian kita tahu 2020 kemudian disahkan apa yang namanya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal sebagai Omnibus Law. Dan ironisnya pernyataan bahwa adanya undang-undang Omnibus Law itu justru diucapkan ketika pertama kali Presiden dilantik untuk periode yang kedua kalinya begitu. Dan Omnibus Law mengajarkan kepada buruh
bahwa ternyata kepentingan buruh tidak pernah diakomodir. Kita sudah melakukan aksi, kita sudah melakukan lobby, kita bertemu presiden, kita bertemu dengan menteri, bertemu dengan DPR, tapi apa yang menjadi aspirasi buruh dipunggungi begitu, diabaikan dan tidak dimasukkan menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan. Nah, berasal dari situ kemudian kaum buruh punya semacam kesadaran begitu, punya semacam dari dirinya itu muncul sebuah semangat, sebuah kesadaran baru begitu kalau kawan-kawan mengatakan bahwa ternyata nggak cukup kalau hanya sekedar numpang ke rumah orang begitu dalam tanda kutip, atau hanya sekedar menitipkan suaranya ke partai-partai yang saat ini sudah ada. Karena hampir semua partai ternyata bahkan mayoritas begitu kita mengatakan tidak sanggup untuk menyampaikan, tidak sanggup untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dari kaum buruh. Nah, dalam kaitan dengan itu kemudian muncul sebuah kesadaran, kalau begitu ayo kita membangun sebuah alat politik sendiri. Jadi alat politik yang dibangun oleh kaum buruh bersama dengan elemen gerakan rakyat yang lain untuk memastikan agar di ruang-ruang pengambilan kebijakan itu ada suara buruh. Agar ketika negara membuat sebuah aturan, membuat sebuah undang-undang, paling tidak dia juga memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingannya kaum buruh dan elemen rakyat yang lain begitu. Jadi pengalaman pemilu dan sekaligus produk dari hasil pemilu itulah yang kemudian membuat kaum buruh berkesimpulan harus ada alat politik yang dibangun sendiri oleh kaum buruh. Begitu Bung Ari. Ya, kalau bicara kepentingan apa sih sebenarnya yang menjadi kepentingan kaum buruh? Seperti kita ketahui kan UMR atau UMK yang menjadi parameter kesejahteraan itu setiap tahun sudah meningkat dan yang lain-lain. Begitupun juga dengan bonus dan yang lain-lain. Apa sebenarnya yang menjadi kepentingan kaum buruh secara umum dalam hal ini, Bung Kahar? Ya, sebenarnya kalau dikatakan setiap tahun ada peningkatan di sisi upah itu juga tidak sepenuhnya benar begitu ya. Justru kaum buruh merasa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tingkat kenaikan upah itu selalu dipangkas begitu, selalu direduksi. Kita melihat waktu itu ada keluar yang namanya PP 78 tahun 2015, yang dimana PP itu mengurangi apa yang menjadi haknya kaum buruh begitu. Jadi tingkat kenaikan upah yang tadinya kita bisa naik 30%, kita bisa naik 20%, dengan adanya PP 78 2015 itu akhirnya tidak ada lagi kenaikan sebesar itu. Karena kenaikannya hanya dipatok berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian muncullah yang saya katakan tadi terkait dengan Omnibus Law. Omnibus Law juga mengurangi tingkat kesejahteraannya kaum buruh. Dari sisi upah, yang namanya upah minimum sektoral itu dihilangkan. Jadi UMSK tidak ada lagi. Padahal upah minimum sektoral itu adalah upah yang memastikan agar sektor-sektor tertentu itu bisa mendapatkan upah yang lebih baik begitu. Dan kemudian tingkat kenaikannya itu juga dipangkas, direduksi begitu. Jadi kalau memang tiap tahun ada kenaikan, itu sebenarnya hanya nominalnya saja yang naik. Tapi secara kualitas itu sebenarnya tidak ada kenaikan, bahkan kami menilai ada sebuah penurunan begitu. Jadi itu dari tahun ke tahun dilakukan seperti itu sebenarnya. Dan banyak lagi regulasi atau aturan-aturan yang mempersempit ruang gerak buruh begitu, termasuk kebijakan mudah PHK, kemudian kebijakan tentang outsourcing yang dibebaskan di semua jenis pekerjaan, kemudian soal pesangon yang kurang, itu semuanya adalah fakta begitu ya, bahwa ternyata aturan yang dibuat oleh pemerintah itu banyak yang belum berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Ya, sebanyak pihak juga menilai jika apple to apple dengan buruh di negara lain seperti Vietnam dan Cina, sebenarnya buruh di negara kita itu relatif lebih manusiawi. Bahkan di Cina itu ada Pameo 7 hari kerja atau 6 hari kerja, sementara di kita tuh 5 hari kerja. Ini berdampak terhadap produktivitas. Apa yang kemudian bisa Bung Kahar sampaikan terhadap Pameo seperti ini, Bung? Iya, sebenarnya kita kalau mau melihat apple to apple harusnya dibandingkan antara satu jenis industri dengan jenis industri yang lain begitu. Katakanlah industri otomotif. Industri otomotif di Indonesia yang tadi saya katakan rata-rata itu misalnya di Indonesia ini adalah perusahaan model asing begitu ya. Buruh-buruh otomotif yang ada di Indonesia dan buruh-buruh otomotif yang ada di Jepang atau di negara-negara yang lain itu secara produktivitas tidak jauh berbeda. Tapi bandingkan dengan tingkat upahnya. Kalau kita sandingkan tingkat upah buruh di Indonesia dengan di negara-negara yang lain yang memproduksi industri yang sama, itu kita masih jauh jomplang begitu. Begitu juga dengan industri-industri yang lain, misalnya soal industri baja, atau saya adalah aktivis dari Serikat Pekerja Metal. Di sektor metal, kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional di tempat lain, ya kita tidak kalah sebenarnya tentang itu. Tapi kan kita mesti ingat juga bahwa Indonesia itu adalah negara yang luas, dan kemudian biasa saking luasnya juga untuk meningkatkan menghitung soal produktivitas juga dihitung oleh mereka-mereka yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal.
Itulah yang barangkali membuat seolah-olah tingkat produktivitas buruh di Indonesia rendah. Padahal kalau kita apple to apple antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang ada di Indonesia dan di negara-negara yang lain, kita tidak kalah gitu. Itu soal ini begitu ya. Dan kita bisa membaca sebenarnya kalau soal data perbandingan itu adalah datanya ILO. Data ILO mengatakan tingkat upah di Indonesia itu rendah. Kita bisa bandingkan dengan Singapura, kita bisa bandingkan dengan Malaysia, kita bisa bandingkan dengan Thailand misalnya. Itu kalau kita rata-ratakan di tingkat ASEAN saja, kita juga tidak di posisi atas. Kita bahkan di menengah lah, menengah bahkan ada yang mengatakan menengah bawah gitu. Walaupun upah di Indonesia itu ada yang 4,5 juta ya, ada yang angka di angka 4 juta sekian begitu, tapi juga diingat ada juga daerah-daerah di Indonesia yang upahnya hanya 1,3 juta. Ya. Dan hal-hal seperti ini yang kemudian tidak pernah disampaikan begitu. Upah minimum di Indonesia katakanlah di Bekasi itu katakanlah 4 juta. Tapi di beberapa kabupaten yang lain bahkan hanya 1 jutaan begitu. Kalau kita cek lagi banyak juga pekerja-pekerja yang di kota-kota industri tadi hanya mendapatkan upah tidak sampai dari upah minimum. Nah, artinya jangan dilihat angka-angkanya lah. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam, memang di satu sisi ada upah minimum yang tinggi, tapi pada satu sisi ada juga buruh-buruh yang mendapatkan upah minimum yang rendah begitu. Ya, atas dasar ini kemudian teman-teman buruh juga kemudian berkomitmen untuk kemudian berjuang sendiri ya dalam partai buruh ya Bung ya. Oh ya, betul. Betul. Jadi melihat fakta-fakta yang tadi dari waktu ke waktu kita menyampaikan aspirasi, dari waktu-waktu kita minta audiensi, dari waktu ke waktu kita menyampaikan konsep dan gagasan, bahkan kita turun ke jalan, tapi kok merasa bahwa ini dianggap sebelah mata begitu. Oh, kalau begitu ya ternyata untuk mendapatkan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan turun ke jalan, tidak cukup hanya dengan menyampaikan aspirasi, tapi juga harus ikut terlibat begitu dalam ruang-ruang pengambilan keputusan tadi. Begitu ya, Bung ya. Saya kembali ke Partai Buruh yang digawangi sama Bung Kahar nih. Ini kita dapat literasi bahwa Partai Buruh sudah pernah berdiri di Indonesia sejak 28 Agustus 1998 dan pernah ikut menjadi partai peserta pemilu di tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009. Nah, apakah Partai Buruh ini sama dengan Partai Buruh yang digawangi oleh Bung Kahar dan teman-teman? Iya, betul. Partai Buruh yang saat ini dihidupkan kembali memang bukan partai baru begitu ya. Ini adalah partai lama yang sudah terdaftar di Kemenkumham yang pada saat itu digagas dan dibangun oleh Pak Mokhtar Pakpahan bersama dengan teman-temannya di KSPSI pada waktu itu. Dan memang inilah partai yang kami bangun lagi. Ini adalah partai yang memang digagas ulang. Jadi partai buruh yang sudah ada, yang kemudian kita bangunkan kembali untuk menjadi alat politik begitu bagi bersama elemen yang lain. Kemudian ada pertanyaan, apa bedanya dengan partai yang dulu dengan partai yang sekarang? Tentu saja beda sekali. Kalau partai dulu itu identik dengan hanya satu serikat pekerja saja, yaitu Serikat Pekerja KSBSI yang waktu itu dipimpin oleh almarhum Pak Mokhtar Pakpahan begitu. Tapi untuk partai buruh yang sekarang itu sudah berbeda, karena partai buruh yang sekarang itu ada 11 elemen yang tergabung di dalamnya. Ada kawan-kawan dari KSPI, ada kawan-kawan dari Organisasi Rakyat Indonesia yang bentukannya KSPSI, ada juga kawan-kawan dari Serikat Petani Indonesia, ada kawan-kawan dari KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, kemudian ada juga kawan-kawan dari Gerakan Perempuan Indonesia, ada kawan-kawan juga dari elemen mahasiswa begitu ya, pemuda yang juga tergabung dalam partai buruh yang baru ini. Jadi sekarang lebih meluas. Ada petani juga ya, Bung ya. Begitu. Ada petani juga, elemen petani juga ya, Bung ya? Oh iya, betul. Ada petani, Serikat Petani Indonesia, Pak yang dipimpin oleh Pak Henry Saragi, itu juga bergabung. Dan bahkan menjadi pilar penting begitu, yang kemudian memperkuat dari keberadaan Partai Buruh ini. Ya, Bung, kalau boleh, pasti ada pembelajaran ya, dari waktu ke waktu, dari tahun pemilu 99 sampai 2009 itu kan pernah ikut. Apa sih yang menjadi kegagalan Partai Buruh saat itu sehingga kemudian tidak menjadi minimal partai menengah seperti P3 dan PKB, Bung Kahar? Ya, seperti yang saya katakan tadi dalam beberapa diskusi kami, salah satunya adalah terkait dengan pada waktu itu kan baru awal dari reformasi dan kesadaran buruhnya belum begitu tinggi begitu ya pada saat itu. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan hanya satu elemen serikat pekerja yang waktu itu memperkuat dari Partai Buruh ini. Yang saya katakan tadi adalah Serikat Pekerja yang dipimpin oleh almarhum Pak Mokhtar Pakpahan.
Dan kemudian itu yang kemudian menyebabkan Partai Buruh ini belum lolos begitu ya, belum menjadi partai milik semua elemen begitu. Tapi berbeda dengan sekarang yang saya katakan tadi. Sekarang ini belajar dari sana, oleh karena itu kita memperluas basis bahwa yang namanya Partai Buruh itu bukan hanya partainya 1-2 serikat pekerja, bukan partainya elit pimpinan serikat pekerja saja. Yang namanya Partai Buruh adalah partai yang dia punya konstituen kelas pekerja. Jadi kami mengatakan the working class, kelas pekerja. Siapa itu kelas pekerja? Ya ada pekerja di pabrik, ada pekerja, ada buruh tani, ada buruh nelayan, ada pedagang kaki lima, ada kawan-kawan perempuan, ada mahasiswa, dan banyak elemen yang lain kayak sopir angkot, kemudian pedagang-pedagang yang kemudian juga menjadi bagian dari memperkuat dari partai ini. Jadi ini memang kita belajar kenapa waktu itu tidak lolos dan bagaimana sekarang ini kita belajar dari itu, kemudian dari sanalah kita mulai bergerak begitu. Ya, Bung, seperti kita ketahui, pola demokrasi di Indonesia kan cenderung kriminal nih, kalau mengutip beberapa pandangan tokoh ya kan, yang terlalu kentara sekali kemudian politik transaksinya. Nah, bagaimana kemudian Partai Buruh bisa memecahkan batu besar yang ada di demokrasi kita sehingga kemudian bisa bangkit menjadi partai yang cukup disegani. Bagaimana soal demokrasi kriminal yang terjadi di demokrasi kita sekarang, Bung? Dan bagaimana kemudian cara Partai Buruh untuk kemudian melewati hadangan batu besar tersebut dalam kacamata teman-teman buruh? Tentu saja kita juga mencermati agar partai ini kemudian bisa ikut lolos dalam pemilu tahun 2024 nanti. Jadi mencermati tentang sistem sekarang kan sebenarnya sistem administratif begitu ya. Di mana sebuah partai politik itu harus ada di 100% provinsi, harus ada di 75% kabupaten kota, dan kemudian harus ada di 50% kecamatan begitu untuk bisa lolos dan kemudian ikut dalam pemilu. Jadi Partai Buruh saat ini memastikan semua persyaratan itu dipenuhi begitu. Jadi kita prosedural. Jadi semua persyaratan yang diatur dalam undang-undang agar sebuah partai bisa ikut dalam pemilu itu kita ikutin. Jadi persyaratannya apa kita ikutin. Bahkan termasuk pengurusan dari 30% keterwakilan perempuan kita juga akan ikutin. Jadi hal-hal seperti itu memang menjadi bagian penting yang kemudian akan coba kita lakukan begitu. Dan kita tidak berangkat dari ruang kosong begitu ya. Selama ini gerakan buruh juga gerakan parlemen jalanan kan. Gerakan buruh juga turun ke jalan, gerakan buruh juga melakukan advokasi. Bahkan gerakan buruh juga ikut dalam aksi-aksi non-litigasi begitu ketika sebuah undang-undang dibuat begitu. Artinya kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kaum buruh, kerja-kerja politik dilakukan oleh serikat tani, yang dilakukan oleh serikat buruh, itu yang kemudian akan kita kanalkan dalam sebuah partai ini. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada sistem politik yang sekarang agak dalam tanda kutip kurang baik begitu, mendukung tentang demokrasi misalnya, kita sudah analisa itu. Bahkan kita juga sudah mempelajari banyak hal yang kemudian kita komitmen kok untuk mengikuti semua aturan yang ada sehingga memang partai ini memang dipersiapkan besok untuk bisa ikut dalam pemilu begitu. Ya, berarti masuk ke dalam politik prosedural juga ya, Partai Buruh ya, tidak hanya kemudian berada di underground atau bawah tanah ya, Bung ya. Oh ya, betul. Karena kita sudah kita sudah menyusun ulang, kita sudah berkongres begitu. Dan tadi saya katakan kita bahkan sudah mengumumkan tentang struktur kepengurusan, kita siap ikut pemilu, dan oleh karena itu kita juga secara langsung kita ingin mengatakan kita ikut siap untuk mengikuti semua aturan yang ada untuk sebuah partai politik bisa ikut dalam pemilu begitu. Begitu ya. Oke. Ini kita sudah tersambung dengan Pak Henry Satrio dari akademisi dari Universitas Paramadina. Pak Henry Satrio, apa kabar Pak? Baik, Mas. Gimana Mas Ari, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Hensat kayaknya saya panggil apa? Bang Hensat aja ya. Bang Hensat gimana kabarnya? Sehat, Bang? Apa aja boleh. Boleh ya? Alhamdulillah sehat dan masih negatif nih, alhamdulillah. Masih negatif, alhamdulillah. Berarti kesibukannya tidak mengganggu juga ya. COVID-19 tidak mengganggu juga kesibukannya ya, Bang ya. Mengganggu kalau itu sih. Kalau itu masih mengganggu. Mengganggu juga ya. Yang penting kita prokesnya ketat. Kita masih online, masih pandemi dan kita masih online juga. Tidak meminimalisir bertemu dengan orang, menjauhi kerumunan dan yang lain-lain. Ya. Bang Hensat, saya tadi sudah bicara sama Bung Kahar soal buruh dan dinamika politik 2024 mendatang. Sudah lumayan berkelihat. Kalau Bang Hensat melihatnya bagaimana sih sebenarnya peta politik kita? Apakah
tidak memberikan ruang terhadap buruh sehingga kemudian buruh berinisiasi untuk mendirikan partai yang sebenarnya partai lama gitu loh dan tidak berkembang di saat itu, apa atau ada alasan lain yang kemudian bisa menjelaskan fenomena ini, Bang Hensat? Ya, saya sih sebetulnya menyambut baik ya apa yang dilakukan oleh teman-teman buruh berjuang secara politik melalui partai politik, itu kan perjuangan yang dilindungi undang-undang. Menurut saya sangat baik. Hanya memang tantangannya adalah tantangan klasik, Mas Ari. Ya. Partai buruh ini masih baru, dan kemudian pergerakan buruh di politik selama ini diwakili oleh partai politik yang sudah ada, yang sudah eksis. Jadi masing-masing partai politik itu memiliki sayap-sayap buruh atau minimal memiliki orang-orang yang katanya memiliki kedekatan dengan buruh gitu, sehingga pada saat secara resmi buruh mendirikan partai ini terus-menerus gagal mendapatkan suara yang layak untuk menembus Senayan. Tapi saya sih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman saat ini. Terus mencoba lagi dan mencoba nggak apa-apa juga. Hanya saja memang siap nggak dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ideologis gitu. Jadi artinya seperti finansial, kemudian kekuatan operasional, dan yang paling penting kan kalau dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU yang dinilai itu kan adalah bagaimana kelengkapan pimpinan cabang hingga ranting kan. Nah, itu apakah sudah ready atau belum. Nah, baru kemudian kedua ada rancangan-rancangan yang dipersiapkan untuk mendapatkan suara minimal kalau saya sih menyarankan ditentukan kira-kira wilayah, daerah, atau provinsi mana, atau kabupaten kota mana yang bisa mendapatkan suara yang signifikan. Jadi maksud saya gini, contoh PSI gitu misalnya. Dia memang gagal masuk Senayan, tapi beberapa kota besar yang sosial medianya bagus, mereka berhasil tuh menembus ruang dewan gitu. Nah, saran saya strategi ini juga dipakai oleh teman-teman di kaum buruh gitu, di partai buruh. Jadi nggak usah terlalu ngerkoso ya. Tadi sudah sedikit disinggung, kayaknya harus butuh mana yang menjadi fokus gitu ya. Misalkan kalau PSI di kota-kota besar yang akses sosial medianya bagus, dia punya banyak anggota yang lolos ke dewan. Bagaimana masukan dari Bang Hensat ini terhadap partai buruh, Bung Kahar? Silakan. Oh ya, tentu saja apa yang menjadi masukan Bung Hensat tadi menjadi konsen kami juga begitu. Selama ini memang gerakan buruh memang terkonsentrasi di kota-kota industri begitu ya. Jadi memang kota-kota industri, basis-basis industri akan menjadi lumbung suara bagi kaum buruh. Apalagi buruh kan basisnya adalah di perusahaan, dan kita tahu di satu perusahaan itu ada ribuan orang begitu, dan tentu itu menjadi, atau kawasan-kawasan industri yang di sana ada puluhan ribu orang, tentu itu menjadi lumbung-lumbung suara yang kita berharap mereka juga akan memberikan dukungan terhadap partai buruh. Di luar itu, yang seperti tadi saya katakan bahwa partai ini juga tidak hanya dari buruh yang bekerja di pabrik, tapi juga ada kawan-kawan yang menjadi di petani begitu ya, ada buruh tani, kawan-kawan petani, dan kawan-kawan buruh nelayan begitu. Itu juga akan menjadi basis-basis di pedesaan begitu ya, yang kemudian kita harapkan juga akan menjadi lumbung suara bagi partai ini. Jadi persis apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hensat itu, Pak Bung Hendri, itu juga menjadi bagian yang saat ini sedang kita pikirkan, dan bahkan dalam pemenuhan struktur yang tadi saya katakan untuk memenuhi struktur di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan, jaringan-jaringan yang ada itulah yang kemudian kita bisa gunakan dan bisa kita maksimalkan begitu. Ya, boleh sedikit dijelaskan juga, Bang, sudah berapa persen di tingkat provinsi dan di tingkat daerah tingkat 2 keberadaan Partai Buruh? Oh baik, Partai Buruh saat ini sudah ada di 100% provinsi, jadi kepengurusan di tingkat provinsi sudah ada, di area 34 provinsi itu sudah 100% ada kepengurusannya, dan kemudian di tingkat kabupaten kota kita sudah ada 80% begitu ya, dari 500-an kabupaten kota di Indonesia, itu sudah ada 80% atau 400-an lebih yang ada kepengurusan dari Partai Buruh ini, dan kemudian di tingkat kecamatan kita sudah bekerja dan sudah mencapai 40% dari total 7.000-an kecamatan yang ada di Indonesia begitu. Itu kenapa membuat kami optimis begitu untuk bisa ikut dalam kontestasi pemilu di 2024. Dan yang perlu dicatat,
semua kepengurusan tadi, struktur tadi dibangun itu tidak dengan biaya yang puluhan miliar rupiah begitu. Karena kami menggunakan jaringan yang ada, jaringan organisasi buruh, jaringan organisasi petani, jaringan organisasi kawan-kawan gerakan perempuan, jaringan kawan-kawan dari anak muda ya, mahasiswa yang juga ikut membangun partai ini, dan itu bisa dilakukan. Itu yang kemudian membuat satu optimisme begitu, dan ya kita berharap ini partai yang digagas oleh kaum buruh sama militannya lah, kira-kira begitu, ketika kaum buruh tergabung dalam serikat pekerja menuntut hak-haknya di tingkat pabrik begitu. Ya, jadi kesolidan di tingkat kebutuhan teknis gitu ya, sektoril itu juga diharapkan kemudian menular di militansi partai ya, Bung Kahar ya. Ya, betul. Apakah begitu, Bung Hensat, Bang Hensat melihatnya? Jadi memang logika-logika seperti itu secara teoritis mudahnya memang bagaimana Mas Ari juga bisa mampu, teman-teman buruh Mas Ari mampu memecah konsentrasi buruh yang sudah selama ini lekat dengan partai politik gitu. Itu yang sebetulnya menjadi tantangannya. Yang saya suka dari pembentukan partai buruh ini adalah ini mulai menggeliat lagi, dan harusnya jangan sampai bubar atau mati hanya mengikuti 1-2 kali pemilu gitu, karena buruh itu kan berkembang terus, dan kemudian buruh-buruh baru juga timbul terus gitu. Nah misalnya pengetahuan masyarakat tentang buruh atau identitas sebagai buruh itu kan menurut saya nggak merata ya. Mereka mungkin sebagian orang menganggap bahwa buruh itu adalah pekerja pabrik berseragam yang ada di pinggiran-pinggiran kota gitu. Padahal selama Anda digaji itu Anda buruh gitu. Ya. Selama Anda jadi karyawan ya Anda buruh sebetulnya. Ya, saya juga masih buruh nih, Bang. Nah, itu, makanya waktu ada demo Omnibus Law terus kemudian yang terlihat adalah beberapa teman buruh kasar gitu ya. Saya terus terang prihatin juga, itu yang di Sudirman Tamrin, nggak tahu kalau dia itu bakal kena juga tuh, terutama ada pasal-pasal yang tentang bagaimana hak perusahaan menghentikan mereka gitu ya. Nah itu kan sebetulnya yang tidak dipahami oleh banyak orang. Nah keberadaan partai buruh ini kalau mampu kemudian mengedukasi kepada masyarakat bahwa siapa sih buruh itu aja deh, itu pasti akan bisa menambah suara dengan baik gitu. Nah kemudian musuh yang kedua menurut saya Mas Ari, stigma terhadap partai politik gitu. Partai politik ini kan stigmanya tuh ya ada baiknya, tapi banyak juga yang menggemaskan gitu ya. Saya nggak bilang buruk lah, menggemaskan, sensitif gitu. Nah ini harus bisa dibuktikan gitu. Mas Said Iqbal itu misalnya ya, salah satu pentolannya partai buruh benar-benar bisa menyuarakan suara mereka atau tidak gitu. Benar-benar bisa membela atau tidak. Makanya tadi saya katakan partai buruh ini butuh minimal tambahan 3-4 tokoh lagi untuk bisa terlihat sebagai salah satu partai yang bisa berbicara. Nah, sampai hari ini sayangnya menurut saya sih belum terlalu gencar ya ideologi kemudian visi misi partai buruh diterima oleh masyarakat gitu. Dan saya sih membayangkan partai buruh ini bisa berkomunikasi lebih lemens gitu ya, artinya bisa lebih luas ke masyarakat dengan bahasa-bahasa atau pesan-pesan komunikasi yang pendek-pendek dan sederhana gitu. Ya. Jadi misalnya visinya itu nggak perlu dengan memperkuat barisan buruh gitu-gitu. Misalnya cuma buruh akan lebih sejahtera 2024 bersama Partai Buruh gitu misalnya. Terus misinya adalah 1, naik gaji 10%, 2, libur ditambah dalam sebulan tambah 4 hari gitu misalnya. Hal-hal yang menurut saya ada di level memang yang mudah dimengerti. Tapi itu tadi bila Partai Buruh sanggup memberikan edukasi dan kepercayaan bahwa semua orang gajian itu buruh, itu harusnya sih punya potensi ya. Tapi kalau kemudian tidak ada kreativitas, kemudian pergerakannya biasa-biasa saja, ya pasti akan ditutup oleh partai-partai politik besar yang sudah eksis, yang juga memiliki
jaringan buruh. Kan sekarang dari 9 partai politik itu aja dulu kita lihat, saya rasa 9-9-nya itu punya sayap partai buruh pasti, karena mereka sadar betul dan paham betul bahwa suara buruh itu seksi dan besar gitu. Iya, betul, betul. Misalnya ya di daerah mana, Jabar 7 kali yang Kerawang, Cikarang gitu kan. Iya, Itu kan rebutan suara buruh. kan di sana kan. Dan yang bergerak itu siapa? Kan ya orang-orang atau caleg-caleg yang di sana itu pasti berjuang untuk mendapatkan suara buruh. Nah, bisa nggak tuh kemudian udahlah nggak usah ke partai itu, ke partai kita aja nih, sesama nih kita nih gitu misalnya. Iya, betul. Kira-kira gitulah, Mas Ari. Saya menarik tadi kata kunci dari Mas Hensat, Bang Hensat tadi, partai buruh itu kurang sosok yang mumpuni gitu. Kelas Said Iqbal itu kayaknya kurang. Ada nggak perlu diduplikasi tuh? Perlu diduplikasi. Ada nggak kemungkinan ya partai buruh itu bisa kemudian dalam tanda kutip ya mencomot tokoh-tokoh nasional yang masih bebas gitu ya, tidak memiliki afiliasi terhadap kepentingan politik tertentu untuk kemudian dijadikan sosok, Bang? Ya mungkin saja, tapi kan tergantung dari tawarannya apa gitu. Politik ini kan gini, bukan cuma mendapatkan suara, tapi politik ini kan juga bisnis harapan, Mas Ari. Iya, betul. Harapannya bisnis harapannya nggak cuma ke voters gitu, nggak cuma pemilik suara, tapi ke si calon pengurus itu juga bisnis harapan. Iya. Mana nih kalau saya jadi misalnya jadi wakil ketua atau ketua dewan pengarah misalnya di partai buruh, bisa nggak dia mendorong saya sebagai calon presiden misalnya, atau bisa nggak dia mendorong saya sebagai calon gubernur gitu. Nah, perhitungannya itu. Jadi dari sekarang tuh yang namanya bisnis harapan ya, titik-titik harapan atau tabungan-tabungan yang bisa dijadikan harapan itu harus mulai dikeluarkan gitu, kira-kira Mas Ari. Iya, berarti ada hope lebih ketika kemudian partai buruh bisa lebih luas lagi ya, lebih terhadap bergen-bergen politik ya, Bang Hensat ya. Misalnya nih, ini misalnya aja, ke siapa ya? Anies atau nah inilah yang lebih ini, maksud saya misalnya yang belum punya kendaraan politik ya, sosok seperti Riza Ramli, Susi Pujiastuti atau Sudirman Said atau Faisal Basri misalnya, datang ke sana, kira-kira mungkin nggak partai buruh melaksanakan kongres ulang untuk menentukan ketum, misalnya ketumnya jadi Susi Pujiastuti gitu atau Sudirman Said. Nah, mungkin hal itu akan bisa membuat si tokoh-tokoh ini, ya oke, kalau misalnya gue dijadiin ketua umum, ya bolehlah nih saya pikir-pikir ya. Mungkin bukan 2024 kendaraannya nanti, tapi bisa dari 2029 saya punya kendaraan. Nah, gitu kan jadi mungkin atau tidak mungkinnya tuh. Walaupun saya yakin pasti akan susah tuh mengubah susunan partai saat ini. Tapi anyway, saya yakin teman-teman partai buruh punya lah tawaran-tawaran yang lebih seksi ketimbang harus melakukan kongres ulang kepada tokoh-tokoh ini. Tapi kalau berhasil merekrut tambahan 3-4 tokoh saja yang mumpuni, menurut saya itu akan cukup membawa suara tambahan, karena Indonesia sangat suka dengan ketokohan gitu. Jadi itu menjadi sangat penting nantinya, Mas Ari. Ya, betul sekali. Penting sekali ketokohan ya, Bung ya, untuk peta politik kita sekarang ya. Nah, kalau bicara soal tokoh, tadi sudah disebutkan, ada Riza Ramli, ada Susi Pujiastuti, ada yang lain-lain. Partai lain yang baru pun kayak Gelora tuh sama, Bung. Mereka sudah kemudian menggrab tokoh-tokoh besar. Sebut saya Gelora tuh ada Deddy Miswar, ada bekas-bekas teman-teman PKS, semua digrab semua. Dari banyak partai-partai baru yang muncul jelang 2024, apakah partai buruh bisa bertarung dengan minimal yang kayak gitu-gitu dulu, Bung? Nah itu dia, kalau sekarang sih ini mohon maaf perlu kerja keras yang lebih dahsyat lah teman-teman partai buruh ini. Saya tuh justru memprediksinya di tahun-tahun ini sampai 2024 nanti adalah saat-saat mereka bekerja untuk membuat fondasi partai ini solid dulu gitu, Bang Ari. Ya, oke, saya ke Bung Kahar. Ya, udah jelas tadi penjelasannya. Butuh kerja effort lebih keras.
sebut tadi soal tokoh. Saya juga ingin nanya, mengkonfirmasi apakah sudah membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional, Bung Kahar? Ya, partai ini baru dideklarasikan dan kita berkongres pada awal bulan Oktober kemarin begitu ya, tanggal 5. Dan dalam platform organisasi kita dengan tegas dikatakan di sana bahwa partai ini adalah partai daulat rakyat gitu. Jadi artinya partai buruh bukan partainya cukong, partai buruh bukan partainya elit, partai buruh bukan partainya orang-orang yang punya duit begitu. Jadi ini bukan partainya Iqbal, ini bukan partainya pimpinan-pimpinan yang ada di partai buruh, tapi ini adalah partai semua, dari partainya kelas pekerja, partainya kaum petani, partainya para pedagang, dan bahkan oleh sopir-sopir begitu. Saya katakan bahkan dalam kepengurusan pusatnya partai buruh yang kami sebut sebagai komite eksekutif, itu ada pengurus yang dia adalah sopir ojol, dari ojek online begitu. Ojek online, dan betul. Ada kawan-kawan yang dari buruh pabrik begitu, kemudian dia masuk menjadi bagian dari kepengurusan di komite eksekutif di tingkat pusat gitu. Jadi memang kita ingin membangun sebuah partai yang punya identitas kelas begitu. Ini adalah partainya kelas pekerja, partai pekerja. Nah, oleh karena itu kami tidak sampai saat ini belum berpikir begitu untuk menggantungkan partai ini pada tokoh tertentu. Termasuk juga dalam pendanaan. Orang mengatakan butuh dana yang besar, bahkan sampai bermiliar-miliar begitu untuk membangun partai. Tapi kami juga menegaskan soal dana, ya itu sebuah kebutuhan. Apa yang dilakukan oleh partai buruh terkait dengan pendanaan? Kami tidak mencari cukong. Yang dilakukan partai buruh adalah membentuk kader. Jadi dalam waktu dekat, yang saat ini sedang kita lakukan adalah kita membentuk 100.000 kader, kader inti partai, di mana kader inti dari 100.000 itu membayar iuran setiap bulannya 50.000. Jadi itulah yang menjadi dana awal, iuran dari partai, iuran dari kader buruh yang menjadi dana awal untuk menggerakkan roda organisasi. Dan itu bisa kita lakukan, yang saya katakan tadi, kepengurusan di semua provinsi, di kabupaten, dan di kecamatan yang saat ini kita susun, itu murni didanai sendiri oleh kawan-kawan dari gerakan pekerja tadi. Jadi itu yang menjadi poin penting. Memang tadi juga Bung Gesat mengatakan, Bung Hensat ya, mengatakan bahwa partai itu adalah soal harapan. Dan betul, partai ini, buruh membuat partai, membangun partai ini memang dengan berdasarkan harapan. Jadi harapan-harapan yang selama ini dikecewakan oleh partai-partai buruh yang ada itulah yang kemudian membuat semacam keyakinan begitu, oh kita harus punya partai sendiri. Partai yang dimiliki oleh kaum buruh, partai yang tidak dikendalikan oleh siapapun di luar buruh begitu, yang kemudian dia menjadi alat politik bagi gerakan rakyat yang selama ini tidak terakomodir. Dan itu tercermin kan dari banyaknya kekecewaan terhadap partai-partai yang saat ini, itu yang coba kami akomodir untuk menjadi bagian begitu dari keberadaan dari partai ini. Dan tentu saja soal komunikasi dengan berbagai elemen, dengan tokoh-tokoh yang lain, tentu sebagai partai kami akan tetap lakukan, dan itu menjadi masukan yang berharga begitu bagi partai. Tapi dasar kami atau platform perjuangannya Partai Buruh sudah ditegaskan begitu dalam konstitusi kami, yaitu daulat rakyat. Ini adalah partainya rakyat, partai yang tidak dikangkangi oleh elit, apalagi pemodal begitu. Ya, dengan kata lain partai yang dalam tanda kutip anti oligarki ya, Bung ya. Oh ya betul, karena ini memang antitesis dari politik yang saat ini ada. Saya katakan tadi soal omnibus law kita tahu dengan kasat mata begitu ya. Bagaimana kekuatan modal itu bisa mengendalikan kekuasaan, bahkan bagaimana modal sekarang atau kapital itu diuntungkan begitu dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan kami, rakyat kecil, tapi tidak ada partai yang bersungguh-sungguh memperjuangkan itu. Bahkan terkait dengan tadi bahwa banyak kawan-kawan buruh yang saat ini ada di partai-partai yang lain, ya kami juga menyerukan, sekarang buruh sudah punya rumah sendiri, kita pulang, kita kembali ke rumah sendiri. Jadi di sini rumah kita begitu, rumahnya kaum buruh yang mencoba untuk menggagas kembali begitu ya, sebuah yang saya katakan tadi menjadi alat politik untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya kaum buruh. Gitu ya. Bung, kalau kita berandai-andai ke depan gitu loh, ketika partai ini sudah mengikuti pemilu, bagaimana kemudian melihat soal presidensial dan parliamentary threshold? Apakah dua hal itu penting untuk dilakukan, terutama presidensial threshold? Apakah memang harus ada threshold? Apakah dibebaskan? Sebab banyak kalangan menilai dengan adanya threshold akan membatasi anak bangsa yang punya prestasi untuk maju sebagai pemimpin. Silakan, Bung Kahar. Betul. Kan rezim presiden threshold itu juga salah satu bentuk oligarki kan begitu. Bagaimana mungkin partai-partai yang mendapatkan suara
dan seharusnya dia bisa mengirimkan wakilnya begitu, walaupun satu wakil di Senayan begitu, tapi kemudian gara-gara ada rezim threshold itu kemudian dieliminir sehingga dia tidak lolos. Saya kira ini juga tidak fair begitu ya. Buruh juga memandang penting untuk dihapuskannya electoral threshold tadi. Jadi itu sebenarnya tidak penting begitu, tidak perlu. Tapi kalau memang aturannya masih seperti ini, tentu saja Partai Buruh juga siap menghadapi situasi semacam tadi. Jadi kita juga punya strategi-strategi begitu yang tadi dikatakan bahwa untuk bisa lolos ke Senayan melampaui presidensial threshold, legislative threshold yang tadi disampaikan itu. Sehingga tadi modal kami ya tadi basis-basis industri, kemudian kawan-kawan pedesaan yang diorganisir oleh kawan-kawan petani, dan tentu kita mengajak semua elemen yang dia punya identitas buruh. Tadi betul sekali dikatakan Bung Hensat tadi, ya orang yang bekerja di kantoran kan buruh. Para nelayan itu sejatinya adalah buruh, petani juga buruh, pedagang, dan semua orang yang bekerja dan mendapatkan upah sejatinya adalah buruh begitu. Dan selama ini mereka tidak terakomodir begitu ya, tidak terkonsolidasi dalam sebuah kekuatan politik, dan bagi kami Partai Buruh hadir untuk menawarkan itu begitu. Ya, Bang Hensat sudah dengar jelas Bang, kayaknya Partai Buruh ini masih tetap masih tetap pakai gaya lama nih Bung nih, mengorganisir buruh dan kemudian melakukan perlawanan dari bawah nih Bung nih. Nah, bagaimana kemudian Bung Hensat melihatnya? Apakah pola-pola seperti ini masih layak untuk dipakai? Sementara yang tadi Bang Hensat bilang sekarang udah zaman generasi milenial yang kemudian pakai gadget dan yang lain-lain. Silakan Bang Hensat. Memang perlu inovasi ya dalam pergerakan Partai Buruh ini. Jadi nggak cuma bisa mengandalkan cara-cara lama gitu. Yang tadi kan yang saya sebutkan di awal, tantangannya itu adalah bagaimana justru meyakinkan buruh untuk bisa bergabung ke sini gitu, ke partai ini gitu. Karena kalau nggak bisa meyakinkan para buruh untuk bergabung ke partai ini, ya akan percuma gitu perjuangannya. Karena itu tadi partai-partai politik yang sudah eksis itu kan juga menawarkan, bahkan menurut saya mereka mungkin menawarkan hal yang sudah konkret gitu, kesejahteraan atau mungkin hal-hal konkret lainnya. Nah itu dia sebetulnya satu lagi sih yang bisa menjadi cara oleh Partai Buruh lakukan ya memang menggunakan cara-cara yang seperti dilakukan oleh Macron di Prancis misalnya ya, dengan door-to-door campaign, kemudian mulai meyakinkan banyak orang tentang bagaimana perjuangan Partai Buruh ini untuk mesejahterakan masyarakat gitu, mesejahterakan banyak orang. Gitu Mas Ari kira-kira. Saya sih Partai Buruh lebih juga inovasi ya, menggunakan berbagai macam media komunikasi yang memang eksis saat ini gitu, kira-kira gitu Bang Ari. Jadi masih Bang Hensat juga kayaknya masih menunggu pembuktian dari teman-teman Partai Buruh ya. Apakah bisa kemudian melewati hadangan pemilu atau jangan pemilu dulu, persiapan Bang ya, persiapan menuju pemilu dulu ya Bang ya. Enggak, jangan ke sana dulu sebetulnya. Ya oke lah, itu kan harus ya, pembentukan DPC ranting itu kan harus dilakukan. Tapi bagaimana Partai Buruh ini mengisi ruang-ruang media gitu, baik itu media konvensional maupun media massa sosial media konvensional juga, maupun media sosial aja dulu. Ya. Itu mungkin kita masih bisa berharap. Nah ini kan sekarang Zoom meeting pertama tentang Partai Buruh ini ya kedai pena nih yang bikin gitu. Ya silakan Bang Kahar untuk closing statement, bagaimana apa yang kemudian ditawarkan terakhir nih ya kan, apa yang kemudian akan ditawarkan Partai Buruh jika berkuasa? Ya, kalau belajar dari berbagai negara begitu, di negara-negara industri itu hampir selalu ada Partai Buruh. Di Inggris kita melihat ada Partai Buruh yang sangat kuat. Di Selandia Baru bahkan Partai Buruh memenangkan pemilu dan menjadi presiden di sana. Di Brasil ketika Partai Buruh menang, Lula bisa meningkatkan kenaikan upah sampai 300% begitu di Brasil pada era kepemimpinan Lula. Di Australia juga ada Partai Buruh yang sangat kuat, bahkan di negara-negara industri lah saya katakan tadi, pasti ada Partai Buruh atau setidak-tidaknya Partai Sosial Demokrat yang beraliran buruh, itu yang kemudian dia bisa menjadikan rakyat menjadi lebih baik begitu. Dan itu yang kemudian dilakukan juga yang inginlah setidak-tidaknya ditiru oleh Partai Buruh yang ada di Indonesia,
yaitu memastikan bahwa partai ini adalah partai yang akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari kaum pekerja tadi. Dan yang lain, selama ini yang namanya buruh itu selalu punya keinginan untuk menaik upah, selalu punya keinginan untuk meningkatkan jaminan sosial, selalu punya keinginan untuk memastikan ada proteksi begitu. Dan kalau dia punya partai, maka yang diperjuangkan partai buruh pastilah tentang kesejahteraan, tidak ada yang lain begitu. Saya kira itu, Bang. Begitu ya. Oke, Bang Hensat, Bung Kahar, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita sama-sama Mas Ari. Ya, satu lagi Bang, saya juga akan memastikan bahwa Kedai Pena tidak hanya akan menguliti partai buruh, tapi partai-partai lain termasuk partai-partai baru yang bermunculan. Ini sebagai tanggung jawab kita terhadap rakyat Indonesia agar tidak membeli lagi kucing dalam karung, Bang, karena banyak juga ya kemudian nggak tahu nih mau sudah masuk TPS, nggak tahu nih partai apa, nggak tahu nih siapa dan yang lain-lain. Mungkin ini bagian kalau katanya Bang Hensat, ini bagian dari kemudian gerilya di sosial media dan media massa konvensional, Bang Hensat. Bung Kahar, terima kasih. Selamat berjuang lah itulah Bung Kahar, selamat berjuang. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Waalaikumsalam.